sebenarnya kalau aku pribadi, aku sukanya bayi. Aku suka, I love babies. Aku gemes banget dengan bayi newborn, dengan umur-umur yang mengemaskan. Aku merasakan tantangan paling berat itu usia 11 sampai 14 tahun. Karena biasanya itu mereka tuh lagi di sekolah lah ya, apalagi anak saya yang pertama itu tuh ya, sekarang 16 tahun, dia memasuki fase-fase yang cukup sulit itu saat pandemi, nggak bisa bertemu dengan temannya. Jadi itu menurut saya sangat menantang ya. Tapi alhamdulillah ya kita dampingin terus, bahkan saya juga pernah bawa dia ke psikolog gitu. Ayo deh kita ngobrol dulu, what you need to get out. Dan menurut aku nggak perlu ada yang merasa malu sih. Tapi kalau mau ke psikolog bukan berarti anaknya ada masalah, tapi orang tuanya juga butuh nih ada yang ngegandeng tangannya, coba kamu dengan cara seperti ini komunikasi dengan anak. And it works sih, sekarang dia udah dari konten, dari happy, tapi akan selalu ada pergejolakan menurut aku. Tapi yang aku selalu ajarkan ke anak-anak aku adalah family is number one. Kamu mau ada masalah apapun itu, kamu mau melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, always come to your family. Kita akan menyelesaikan masalah bersama-sama. Itu yang diajak ke psikolog anak yang pertama? Yang pertama, karena yang saya bilang tadi sih anak-anak usia 14, 15, 16, ya dari 11 sih, 11-11an itu tuh cukup tricky ya. Jadi kita harus benar-benar present untuk mereka gitu. Apalagi dengan banyak isu yang ada, sering tanya, dan you have to make sure kita punya jawaban yang tepat. Makanya we have to be dalam kondisi mental state yang baik loh saat anak kita lagi menanyakan suatu hal. Materi konsultasinya seperti apa sih? Kalau boleh di-share materi konsultasi ketika sama anak, sama psikolog? Biasanya saya itu aja, saya menyampaikan apa adanya aja. Saya bilang sama psikolog, ini loh yang saya rasakan, frustrasian saya gitu. I try my best to be a parent, tapi kok sepertinya anak saya merasakan hal yang beda. Jadi kita diskusi aja 3 arah. Nanti ada momen dimana dia diskusi sama saya aja, diskusi sama anak-anak gitu. Dan akhirnya kita membuat beberapa kesepakatan seperti ya kamu tuh harus mandi, harus bangun pagi misalnya. Jadi waktu itu kan karena pandemi di rumah jadi males-malesan ya gitulah. Tapi akhirnya emang kalau ada orang ketiga yang datang, terutama kalau psikolog, itu bisa membantu memberikan perspektif sih. Akunya masih lebih santai, nggak terlalu maksa gitu. Tapi anak aku juga harus tahu nih, kamu nih sekarang udah dewasa loh, you need to take care of yourself. Mbak punya aturan khusus nggak sih